Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan apa yang kita harapkan dan dimudahkan di dalam belajar. Adapun materi pembelajaran kali ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Adapun submaterinya yaitu toleran. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa mampu meyakini bahwa sikap toleran terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. Dan yang kedua, agar siswa mampu menunjukkan sikap toleran terhadap sesama. Adapun yang ketiga, agar siswa mampu menunjukkan sikap toleran terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kafirun. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun subtema materi pembelajaran kita kali ini adalah bersikap toleran. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian di dalam keberagaman. Perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Nah, demikianlah definisi toleransi. Semoga kita dapat merealisasikan dan mengamalkan di dalam kehidupan kita agar senantiasa hidup rukun dan damai. Kita harus menerapkan rasa toleransi di antara sesama. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan agama. Toleransi bukanlah mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran, akan tetapi toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kita hanya diperbolehkan toleransi antar umat beragama. Akan tetapi yang dilarang yaitu toleransi beragama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagi kamu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Di sini sudah jelas ada suatu pembatasan bahwa toleransi beragama itu tidak boleh dan tidak dibenarkan di dalam pandangan keyakinan agama kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, akan tetapi antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka. Kita tidak boleh memaksakan agama yang berbeda dengan kita agar mereka mengikut kepada keyakinan yang kita anut. Untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian, marilah kita
hidup saling menghargai di antara perbedaan kita. Tentunya agar nyaman dan hidup rukun di dalam bermasyarakat. Mari kita praktekkan hidup bertoleransi, saling menghargai di antara sesama, agar timbul kenyamanan dan ketentraman di dalam masyarakat. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun contoh toleran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman. Dan yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid atau tempat ibadah yang berbeda saat orang melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada yang sakit. Dan yang keempat, kita tidak boleh membuat keributan. Adapun yang kelima, kita tidak boleh mengejek kawan yang berbeda. Dan yang keenam, kita tidak boleh main gitar saat tetangga sedang sakit. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah sebagian contoh-contoh toleran. Semoga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dan kita praktekkan, sehingga kerukunan antar umat beragama bisa tercipta di dalam masyarakat kita tentunya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sikap toleransi yang dapat diterapkan dengan baik akan terwujud hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Adapun yang kedua, memperkuat ikatan persaudaraan dalam masyarakat. Adapun yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Dan yang keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Adapun yang kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Seperti ada gambar yang di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar yang di bawah ini. Mereka saling menghargai di antara sesama, sehingga kehidupan mereka rukun dan damai, serta tentram. Di dalam masyarakat, kehidupannya, rasa persaudaraannya begitu harmonis. Dan kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan agama. Akan tetapi, toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandasi suatu alasan. Antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama mereka. Toleransi adalah menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, demikianlah kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, alhamdulillah, demikianlah pembelajaran materi kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran materi selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.